Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang ada di sini, terlebih khusus ketua BKN, imam Masjid Al-Ansar, Pak Mulia dan Pak Kecil, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan adat TNI dan kita juga hadir sebagai anda saya ingat satu alhamdulillah. Kalau kita senang mengaji Allah angkat derajat apalagi Allah angkat derajat dunia dan seluruh jamaah Arafah, ada polisi, pengusaha, pedagang, semua ada bersama. Terus kita bersatu bersama wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan tali Allah, jangan berjalan. Jangan gara-gara setan kita berjalan. Kita bersatu terus, tingkatkan persatuan sehingga insya Allah mudah-mudahan di Indonesia mudah-mudahan aman insya Allah. Dan kita doakan negeri kita rezim boleh saja berganti, tapi negeri kita ini tetap utuh dalam bidang NKRI. Ayat undang yang pertama insya Allah ahad kami dari undang Masjid Baitul Maqdis. Di masjid ini sudah lama dan hampir 3 tahun. Di sampingnya kantor Masjid Baitul Makmur Laut yang di tempat mana dan alhamdulillah dalam lama 3 tahun ada. Insya Allah mari sama-sama terus kita bersatu ya. Mudah-mudahan terus kau binakan Islamnya dengan kita sehingga masalah besar dikecilkan dan kecil masalahnya dihilangkan. Yang kita tenang dan mari dengan dia sehat walafiat. Ternyata orang berdendam yang unik itu biasanya kena jantung, jantung stroke. Ada 2 ya, jantung dan stroke itu kata unik. Itu penyakit jantung dan stroke gara-gara dan pemarah juga bisa kena stroke. Yang membuat dosa, yang justru dosa yang melakukan maksiat itu insya Allah pasti kena jantung atau stroke. Itu akibat daripada hati dia bersih. Sama-sama kita bersihkan hati kita, dia ada dosa dan kita. Mari sama-sama dengan dosa dan kita bersama. Ya, Ustaz. Kalau ini LCMA kepada Allah Subhanahu wa taala baik apa masyhur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati gurunda kita Ustadz Zul, para alim ulama, para imam,
ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita daripada keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu semua orang sehat sanggup untuk taat. Belum tentu orang yang kuat sanggup untuk datang ke masjid. Belum tentu juga orang yang punya kelapangan waktu luang bisa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok, ada orang sakit bisa ke masjid. Ada orang yang gak bisa melihat sampai ke masjid. Kita tahu rupanya ini semuanya adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah kepada kita untuk taat. Ini merupakan nikmat besar di zaman yang banyak perkara yang melalaikan kita. Maka patut kita syukuri. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana di bulan ini beliau dilahirkan. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita sebagai orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat mulia ini, di rumah Allah, yang apabila kita berkumpul di tempat yang mulia kita senang. Makanya penduduk surga itu ketika dikumpulkan di dalam surga, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kita melihat, Allah sebutkan orang-orang penduduk surga itu wajahnya ceria, sumringah, senang. Mereka alal araiki yang turun. Mereka di atas dipan-dipan itu saling melihat. Ada kawannya, ada tetangganya, ada saudaranya. Mereka saling tegur sapa. Karena tabiat manusia, kalau berjumpa di tempat yang baik, itu senang, bertambah senangnya dan suka silaturahmi. Kita kalau jumpa di masjid, Masya Allah, nadron lagu. Berani kita tegur. Berbeda kalau jumpanya di tempat maksiat. Itu kalau pergi ke tempat-tempat maksiat, tempat apalah misalnya, mabuk-mabuk. Itu dari jauh kita lihat ada kawan kita, berani tegur gak? Gak berani. Lagi tempat kepelacuran misal, lihat di pojok umat, ada tetangga. Enggak berani kita bilang, nadron lagu, enggak berani. Kita sembunyi. Kita keluar, lari. Takut jemaah dirahmati Allah. Maka berkumpul di tempat ini, kita senang jemaah dirahmati Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan yang kita banggakan, kita senang, membuat hati kita tenang dan tentram ini, kembali Allah kumpulkan kita nanti di tempat yang lebih hebat, di tempat yang paling betul-betul menenteramkan kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Al-Qismus Tsani, bagian kedua. Dalam kitab tersebut beliau membagi kepada 3 bagian. Yang pertama fi'lut ta'ah. Fi'lut ta'ah. Yang kedua yaitu ijtinabul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dalam bab tersebut, bagian tersebut, beliau menyebutkan pintu-pintu kemaksiatan daripada seorang manusia, dari anggota tubuhnya yang zahir ada 7. Ini pintu segala maksiat. Ada lisan, 1.
ada mata, 2. Yang ketiga telinga. Yang keempat tangan. Yang kelima perut. Yang keenam kemaluan. Dan yang ketujuh adalah kaki. Ini 7 ini potensi untuk bermaksiat luar biasa besar. Bahkan pintu maksiat paling utama daripada 7 anggota ini. Kemudian beliau menyebutkan, dan daripada 7 anggota ini yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah, lisan. Ini paling banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah, apa? 2. Al-fam, mulut yaitu lisan, wal faraj, dan kemaluan. Bahkan rusak kehidupan seseorang. Bukan hanya sendiri dia rusak, negara bisa rusak gara-gara lisan. Kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang, jemaah rahmati Allah. Rupanya sebabnya komunikasi. Sebab utamanya lisan. Kadang-kadang orang sanggup untuk bersabar dengan banyak kesulitan-kesulitan. Tapi kalau sudah direndahkan dengan lisan, tapi kalau sudah dihina dengan lisan, tapi kalau sudah ditantang dengan lisan, maka orang yang enggak merasa susah pun berdiri dia. Itu gara-gara lisan. Maka perlu untuk menjaga lisan. Mulutmu harimaumu, kata orang-orang. Dia bisa menjaga kita dan bisa menerkam kita. Maka jemaah rahmati Allah, Rasulullah juga menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Baginda Rasulullah bahkan sampai berani menjamin, jemaah rahmati Allah. Beliau menantang, beliau mengumumkan. Apa pengumuman yang beliau bilang? Man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhai atman lahul jannah. Siapa yang sanggup memberikan jaminan kepada saya, dengan lisannya tidak berbuat buruk, dengan kemaluannya dia tidak berbuat buruk, saya jamin dia masuk surga. Berani dijamin oleh baginda Rasulullah. Kalau bisa jaga lisan, jaga kemaluan, saya jamin dia masuk surga. Bahkan ciri utama orang muslim itu apa? Al-muslim, kata baginda Rasulullah. Man salimal muslimun. Yang bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang beriman. Min lisani, dengan lisannya. Wa yadih, dengan tangannya. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita bisa memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan dengan lisan dan tangan kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini tidak ada satupun dosa yang enggak bisa dilakukan oleh lisan. Semua bisa dilakukan oleh lisan. Seseorang berdusta dengan lisan. Seseorang bisa berbuat baik gara-gara ninggalin dusta. Ada salah seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah sangat baik, jemaah rahmati Allah. Kasih sayangnya luar biasa. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Tapi dia memberikan syarat kepada Rasulullah. Saya mau masuk Islam tapi jangan banyak-banyak peraturannya. Satu saja peraturannya. Kalau memang satu peraturan, saya amalkan peraturan tersebut, boleh. Saya mau masuk Islam. Tapi kalau banyak aturan-aturan yang lain, saya enggak mau masuk Islam. Nah, ini langsung terus dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Boleh. Rasulullah bilang satu syaratnya saja. Yaitu apa? Jangan bohong. Itu saja. Iya, itu saja. Jangan bohong. Dia awalnya udah betul-betul suka dengan Rasulullah. Ngefans berat sama Rasulullah. Ketika dia mau masuk Islam, minta cuma satu syarat saja, bertambah lagi cinta dia kepada Rasulullah. Sampai dibilang, enggak apa-apa, kamu masuk Islam, syarat kamu satu saja. Jangan bohong. Apa yang terjadi? Ketika dia pingin mabuk, teringat,
Ini kalau saya pulang mabuk ketemu Nabi, ditanya sama Nabi, dari mana? Malu saya jawab kalau saya bilang mabuk. Nabi baik kali sama saya. Baik kali Nabi sama saya. Akhirnya nggak jadi mabuk. Pingin berzina, kemudian teringat, ini kalau Nabi tanya ke saya, dari mana? Saya bilang dari zina, malu saya. Akhirnya apa? Gara-gara ninggalin dusta, baik Islamnya. Gara-gara lisan, dengan lisan bukan hanya bisa dusta. Menghina, merendahkan, mencaci orang pun bisa dengan lisan. Dulu jamaah dirahmati Allah, pernah ada seorang sahabat besar. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang yang termasuk pertama kali mengumandangkan Islam secara terang-terangan. Dan dia dulunya seorang penyamun, begal. Tapi masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia umumkan keislamannya, dipukul sama orang-orang. Orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Tapi apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Memang perawakannya agak keras sedikit. Jadi ketika duduk-duduk bersama para sahabat, di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Rupanya Bilal yang seorang mantan budak menyahut. Ketika dia ngomong, dijawab sama Bilal. Dia merasa enggak layak, mantan budak jawab saya enggak layak. Akhirnya keluarlah dari mulut dia kata-kata. Yang mana kata-kata tersebut merendahkan. Apa katanya yang keluar dari mulut? Ya bena ummi aswad, wahai anak perempuan hitam, diam. Akhirnya apa yang terjadi? Bilal pun diam dan pergi. Ini enggak kondusif lagi nih. Rupanya kalimat tersebut terdengar ke lisan baginda Rasulullah. Terdengar ke telinga baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika Abu Dzar melihat baginda Rasulullah, nampak dari wajah beliau betul-betul wajah orang yang marah. Rasulullah marah ketika tahu orang sudah tahu itu perkara enggak baik, tapi tetap dikerjakan, enggak layak. Maka ketika melihat wajah Rasulullah yang luar biasa seperti itu, gemetar ini Abu Dzar. Keluarlah dari mulut Rasulullah kata-kata yang sangat diingat oleh Abu Dzar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu orang punya sifat jahiliyah pada diri kamu. Kalau kata-kata itu keluar dari kawan kita, mungkin kita biasa saja. Tapi kalau kata-kata tersebut keluar dari lisan Rasulullah di hadapan kita, itu seperti palu menghantam kita. Abu Dzar mendengar kalimat tersebut. Kamu adalah orang yang punya sifat jahiliyah di dalam diri kamu. Itu Masya Allah. Kayak kita ketemu guru kita, guru yang kita cintai, kemudian datang kita menghadap guru, apa kata guru? Lagi Yahudi kah? Kayak mana keadaan kita? Enggak bisa istirahat Abu Dzar. Apa yang terjadi? Karena Rasulullah tahu. Rasulullah mengatakan, ayyartahu bi ummi. Apakah kamu menghina si fulan dengan menyebutkan tentang ibundanya? Abu Dzar pun enggak bisa istirahat. Enggak bisa tidur. Keliling cari Bilal bin Rabah. Ketika cari Bilal bin Rabah, apa yang terjadi? Abu Dzar minta maaf kepada Bilal. Bilal pun bilang, sudah saya maafkan dari awal kita berpisah. Tapi apa kata Abu Dzar? Enggak cukup. Supaya saya tahu betul-betul perkara yang saya lakukan itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Abu Dzar? Meletakkan pipinya di atas tanah, disuruh Bilal untuk meletakkan kakinya di pipi satu lagi. Itu bagaimana menghina, merendahkan orang lain, perkara yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggaklah buat kekacauan dengan lisannya. Semua perkara bisa dilakukan dengan lisan daripada keburukan-keburukan. Membunuh orang pun bisa dengan lisan. Bahkan murtad pun dengan lisan. Ini lisan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan baik-baik. Apalagi zaman sekarang jemaah dirahmati Allah. Apalagi di zaman sekarang. Oh Ustaz, saya udah jaga lisan Ustaz. Saya enggak banyak ngomong Ustaz. Tapi saya banyak komen, jempol saya enggak saya jaga. Sama juga.
Dia nggak pernah ngomong, rapat nggak pernah ngomong, jumpa orang dia jaga lisan, tapi setiap grup ada komentar dia. Setiap sosial media semua ada jejak digital dia, semua dikomen, tapi ketemu orang nggak pernah ngomong. Nah, zaman sekarang bukan hanya jaga lisan, jaga jempol satu lagi. Ini jaga jempol. Kadang-kadang kita terlalu latah, cepat ini komen, cepat ini komen, cepat ini komen. Habis itu rupanya salah, hapus. Dikomen sama orang, enggak apa-apa hapus, malaikat udah catat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara lisan ini bukan perkara remeh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur juga sama baginda Rasulullah ketika menyebut tentang Safiyah. Hasbuka min Safiyah. Hati-hati dengan Safiyah. Dia itu gini dan menyebutkan. Dalam riwayat jangkung kali ya Safiyah itu ya. Dalam riwayat agak hitam dia ya. Apa yang terjadi? Rasulullah mengeluarkan kata-katanya. Laqad qulti kalimah. Kamu telah mengeluarkan satu kalimat. Saking busuknya kalimat tersebut, lau alqat fil bahr. Kalau dicelupkan ke dalam laut, satu lautan ini tercemar. Itu gara-gara satu kalimat. Betul dia itu enggak misalnya hitam. Betul dia itu jangkung. Tapi gara-gara niat kita yang buruk, itu betul-betul kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat busuk. Maka jaga lisan. Enggak ada yang enggak bisa dilakukan oleh lisan. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah orang yang paling betul-betul bisa menjaga lisan. Saking banyaknya perkara buruk yang bisa dilakukan oleh lisan, apa kata baginda Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, "Idza asbaha ibnu Adam." Ketika anak Adam itu bangun pagi, apa yang terjadi? Fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Maka semua anggota tubuh kita nasihati lisan. Semua anggota tubuh kita kasih nasihat kepada lisan. Kita bangun pagi, buka mata, hidup kita di pagi tersebut, anggota tubuh kita nasihati lisan. Apa kata anggota tubuh kepada lisan? Ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah kamu kepada Allah untuk keselamatan kami. Kami selamat kalau kamu selamat. Kalau kamu enggak selamat, kami kena semuanya. Kemudian anggota tubuh mengatakan, fa inistaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kamu baik, kami tenang. Tapi kalau kamu enggak lurus, fa ini wajajta, kalau seandainya kamu bengkok, enggak lurus, banyak melakukan keburukan, wajajna, maka kami pun sama. Padahal yang lain enggak melakukan, cuma lisan saja yang melakukan. Tapi apa yang terjadi? Efeknya bisa dirasakan seluruh anggota tubuh. Dan jangan kita kira apa yang kita ucapkan tercatat, semua tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua. Bahkan Mu'adz bin Jabal bertanya, apakah kita akan dihisab daripada setiap kalimat keluar daripada mulut kita? Apa kata baginda Rasulullah? Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim fin nari jahannam illa hasaid alsinatihim. Berapa banyak orang nanti di akhirat diseret tersungkur dia. Gara-gara apa? Gara-gara yang dilakukan oleh lisannya. Keimanan seseorang pun diukur dengan lisan, jemaah rahmati Allah. Kalau kita lihat dia imannya sempurna atau enggak, dia orang iman yang baik atau enggak. Rasulullah yang mengatakan, la yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbu. Enggak mungkin lurus iman seseorang sampai hatinya ini lurus, istiqamah. Wala yastaqim qalbu, enggak mungkin lurus istiqamah hatinya hatta yastaqim lisanu. Sampai lisannya lurus, sampai lisannya betul-betul baik. Maka kalau ingin melihat iman seseorang, maka alat ukurnya lisan.
Alat ukurnya diantaranya adalah lisan. Oh, mengaku beriman, tapi keluar dari mulutnya nama-nama binatang. Keluar dari mulutnya cacian-cacian. Maka walaupun dia pakai baju bagus, walaupun dia pakai peci ataupun sorban besar, maka dipertanyakan kesempurnaan iman daripada orang tersebut. Maka jaga lisan baik-baik. Jaga lisan baik-baik. Nah, khususnya di bagi yang perempuan. Ini paling banyak masuk neraka bukan berarti ya karena memang jumlah perempuan lebih banyak. Beliau menyebutkan salah satu sebabnya yaitu apa? Perkara lisan. Nukranul jamil atau kufranul ashir. Kufranul ashir. Apa kata baginda Rasulullah? Idza ahsanta ilaihinna dahra. Kalau kita udah baik kepada mereka para perempuan sepanjang abad kita berbuat baik. Summa ra'at minka sayyi'ah, kemudian lihat satu keburukan saja. Apa yang terjadi? Dihapus semua kebaikan-kebaikan tadi gara-gara satu keburukan. Itu penyakit mana? Lisan. Penyakit lisan. Maka hati-hati, karena memang kalau laki-laki berbicara enggak banyak dia. Satu hari berapa kata kalau kita lihat di penelitian, itu kalau laki-laki 7.000 kata paling banyak satu hari. 7.000 itu udah berlembar-lembar juga. Kalau perempuan berapa? 3 kali lipat. 20.000. Nah, ini 20.000 satu hari. Berarti satu hari keluar satu kitab. Satu hari satu kitab, satu buku. Berarti kalau hidupnya sudah 30, 40, 50, 60 tahun, wah, itu rumahnya udah jadi pustaka. Nah, itu kalau dengan perkataannya tersebut tertulis, dibukukan, nah itu udah jadi satu pustaka. Pustaka besar. Tiap orang punya satu pustaka. Masya Allah, pintar semuanya. Nah, tapi bukan pintar apa-apa, pintar temenak banyak. Nah, ini hati-hati. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini pun bisa mempengaruhi orang-orang. Lisan ini bisa mempengaruhi orang-orang. Makanya disebutkan di dalam pepatah yaitu apa? Su'ul khulqi yu'di. Akhlak yang buruk, terutama lisan itu bisa mempengaruhi, bisa menyebar kepada orang. Kalau kita enggak bijak dalam menggunakan media sosial kita lihat. Orang kok pinter kali temenak di TikTok sekarang. Orang kok pinter kali ini ngomong, rupanya apa? Lihat dari orang lain. Terpengaruh dia. Anak-anak sekarang semuanya ada bisa ngevlog. Semua ada bisa ngomong sendiri. Semua udah bisa, enggak pernah diajari. Kenapa? Yaitu dengan melihat orang lain. Kalau yang dilihat banyak yang buruknya, maka terpengaruh. Maka kita perlu bijak dalam menggunakan sosial media sekarang. Nah, khususnya dalam menyebarkan berita. Ini terakhir jemaah rahmati Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, jangan terima dulu berita tersebut, tabayyun dulu. Bagaimana tabayyun? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau. Apa kata Imam Nawawi? Ketika engkau mendengar berita, yang pertama cek dulu, betul atau tidak. Kalau tidak betul, berhenti di kamu. Jangan disebarkan. Kalau berita tersebut betul, apakah boleh di-share? Stop dulu, jangan share dulu. Cek dulu yang kedua, ada manfaat enggak? Kalau betul tapi enggak ada manfaat, stop di kita. Jangan di-share lagi. Tapi kalau kita lihat ada manfaat, baru silahkan share. Ini apa yang terjadi di grup-grup WA semuanya? Semua share. Hai nyan hana betul. Home dari grup sebelah. Enggak tahu dari grup sebelah. Sehingga orang yang membaca, ada orang yang memiliki filter, dan ada orang yang enggak. Ada orang yang menyaring, dan ada juga orang yang enggak menyaring. Maka terjadi keributan, terjadi huru-hara, terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Enggak stabil gara-gara apa?
Gara-gara apa yang didengar semuanya dipercaya. Apa yang dibaca semuanya dipercaya tanpa menyaring apapun yang dikonsumsinya daripada berita-berita. Maka jemaah dirahmati Allah, zaman sekarang kita betul-betul harus punya literasi digital. Kita harus punya etika dalam menggunakan semua perkara digital. Ibarat pisau bermata dua. Kalau kita bijak, kita dapat manfaat. Tapi kalau enggak bijak, maka kita yang mendapatkan keburukan. Ingat, jangan sesekali kita komen, like, share, kecuali kita bangga nanti ketika diperlihatkan di akhirat dengan yang kita lakukan. Tapi kalau kita malu nanti di akhirat, oh ini ada foto cantik nih, kita like. Kira-kira di akhirat kalau dikasih nampak, malu atau enggak? Kalau malu jangan like. Kalau kita share berita tentang sesuatu, kita kirimkan kepada orang, maka kita cek dulu, ini di akhirat, di perkumpulan besar nanti, saya malu enggak kalau dinampakkan? Oh kalau malu, jangan. Kalau kita enggak malu, bangga nanti di akhirat, silahkan lakukan. Maka kaidahnya kembali kepada kita. Kalau perkara tersebut nanti di akhirat dinampakkan, kira-kira saya malu atau bangga? Kalau malu, jangan lakukan. Tapi kalau bangga, silahkan lakukan. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bukan orang lain yang lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan agar negeri kita ini damai, tentram, aman, nyaman dan betul-betul menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.